Baiklah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari konsep dasar klasterisasi dalam analitika data. Apa sih itu klasterisasi? Klasterisasi adalah salah satu teknik penting dalam pembelajaran mesin tanpa pengawasan yang bertujuan untuk mengelompokkan sekumpulan objek data ke dalam grup-grup atau klaster berdasarkan tingkat kesamaan di antara objek-objek tersebut, yang dimana objek-objek dalam satu klaster diharapkan memiliki karakteristik yang mirip satu sama lain, sementara objek-objek di klaster yang berbeda memiliki karakteristik yang disimilar. Secara sederhana, klasterisasi adalah proses pengorganisasian data yang tidak berlabel ke dalam kelompok-kelompok yang kohesif, berbeda dengan klasifikasi yang memerlukan data label untuk melatih modelnya. Klasterisasi bekerja dengan menemukan pola dan struktur tersembunyi dalam data itu sendiri. Ini seperti menemukan grup alami dalam kumpulan data Anda. Ada juga tujuan dan manfaat penggunaan klasterisasi dalam analisis data. Tujuan utama klasterisasi adalah untuk menemukan struktur atau pola tersembunyi dalam kumpulan data yang besar dan kompleks, yang sulit ditemukan dengan inspeksi manual. Manfaat penggunaannya sangat luas dalam berbagai bidang analisis data. Contohnya, pada segmen pasar, analisis data bisa digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembeli, demografi, atau preferensi untuk strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dan untuk bidang deteksi anomali, analisis data bisa digunakan untuk mengidentifikasi data point yang tidak sesuai dengan klaster manapun yang bisa menjadi indikasi penipuan, kerusakan, atau kejadian tidak biasanya. Pada bidang analisis dokumen, klasterisasi digunakan untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan topik atau konten untuk memudahkan pencarian dan penelusuran informasi. Dan untuk bidang bioinformatika, klasterisasi digunakan untuk mengklasterkan gen atau protein dengan fungsi yang serupa. Dan untuk di bidang pengenalan gambar, klasterisasi digunakan untuk mengidentifikasi objek atau fitur dalam gambar. Dan untuk di bidang kompresi data, klasterisasi bermanfaat untuk mengurangi ukuran data dan mempresentasikan kelompok data yang besar dengan satu representasi klaster. Dan terakhir, untuk di bidang eksplorasi data, klasterisasi dapat untuk memberikan wawasan awal tentang struktur data sebelum analisis lebih lanjut. Baik, berikutnya adalah jenis algoritma klasterisasi. Ada berbagai algoritma klasterisasi yang tersedia, masing-masing dengan pendekatan, kelebihan, dan kekurangannya sendiri. 3 algoritma yang paling umum adalah K-means, hierarchical, dan DB-scan. Yang pertama, K-means clustering, yang dimana ini adalah salah satu algoritma klasterisasi yang paling populer dan sering digunakan karena kesederhanaan dan efisiensinya. Algoritma ini bekerja dengan membagi n observasi ke dalam k cluster, di mana setiap observasi termasuk dalam cluster dengan pusat sentroid terdekat. Cara kerja singkatnya yaitu, pertama, pilih k jumlah cluster yang diinginkan secara acak dan inisialisasi dengan k sentroid. Kedua, assign setiap data point ke sentroid terdekat. Hitung ulang posisi sentroid untuk setiap klaster sebagai rata-rata dari semua data point yang termasuk dalam klaster tersebut. Dan yang terakhir, ulangi langkah 2 dan 3 sampai posisi sentroid tidak lagi berubah. Kelebihannya adalah sederhana dan cepat, skalabilitas yang cukup baik untuk dataset dengan banyak fitur, dan yang terakhir, interpretabilitas atau hasil klaster mudah diinterpretasikan. Kekurangannya yaitu membutuhkan praspesifikasi K, yaitu jumlah K harus ditentukan dari awal, yang merupakan tantangan. Kedua, sensitif terhadap inisialisasi sentroid di awal. Bentuk klaster spherical, atau kadang berbentuk bulat, atau kadang tidak beraturan. 4. Sensitif terhadap outlier.
Outlier dapat secara signifikan mempengaruhi posisi centroid. Yang kedua, hierarchical clustering. Hierarchical clustering membangun hierarki cluster, baik dengan pendekatan algoritma bottom ke up atau decisive top ke down. Hasilnya biasanya dipresentasikan dalam bentuk dendrogram atau diagram pohon. Pendekatannya mulai dengan setiap data point sebagai klaster individu. Kedua, secara berulang menggabungkan klaster terdekat hingga ke semua data point berada dalam satu klaster besar. 3. Jarak antar klaster dapat diukur dengan berbagai metode. Kelebihannya tidak perlu menentukan jumlah klaster dari awal. Fleksibilitas bentuk klaster mampu mengidentifikasi klaster dengan bentuk yang lebih kompleks dibandingin K-means. 3. Menyediakan struktur hierarkis. Dendrogram biasanya memberikan wawasan visual tentang hubungan antar klaster dari berbagai tingkat granularitas. Kekurangannya itu adalah komputasi mahal, tidak scalable, yaitu tidak cocok untuk dataset yang sangat besar. Kesulitan dengan kebisingan dan keputusan pemotongan dendrogram yaitu memilih titik potong yang tepat pada dendrogram bisa subjektif. Yang terakhir adalah DBS scan atau Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. Adalah klasterisasi berbasis densitas yang mampu menemukan klaster dengan bentuk arbiter dan dapat mengidentifikasi outlier atau noise. Algoritma ini mengelompokkan titik-titik data yang padat, memisahkan wilayah dengan kepadatan rendah. Konsep utama ini adalah titik inti atau core point, titik yang memiliki jumlah minimum dalam radius epsilon. Titik batas atau border point, titik yang berada dalam radius epsilon dari titik inti, tetapi tidak memiliki di dalam radius epsilonnya sendiri. Atau yang terakhir titik noise point, titik yang bukan titik inti maupun titik batas. Cara kerja singkatnya yaitu pertama mulai dengan titik data acak yang belum dikunjungi. Jika titik tersebut adalah titik inti, buat klaster baru dan tambahkan semua titik yang dapat dijangkau densitas dari titik inti tersebut ke klaster yang sama. Ketiga, jika titik tersebut adalah titik batas, tambahkan ke klaster dari titik intinya. Jika bukan titik inti atau titik batas, tandai saja sebagai noise. Ulangi sampai semua titik dikunjungi. Kelebihannya yaitu dapat menemukan klaster dalam bentuk arbiter. Kedua, mengidentifikasi noise secara otomatis. Yang terakhir, tidak perlu menemukan jumlah klaster dari awal. Kekurangannya itu adalah sensitif terhadap parameter. Hasil yang sangat bergantung pada pemilihan parameter epsilon dan min pitch. Sulit menentukan nilai optimal jika densitas data bervariasi. Kesulitan dengan variasi densitas. Yang terakhir, tidak cocok untuk klaster densitas rendah. Oke, selanjutnya adapun perusahaan yang kami pilih yaitu PT Bandar Victory Shipyard. Untuk profilnya sendiri, ia merupakan suatu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang galangan kapal dan berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. Perusahaan ini memiliki spesialisasi dalam kapal dan berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. Pembangunan, perbaikan, dan perawatan berbagai jenis kapal seperti tugboat, barge, dan kapal kargo. PT Bandar Victory Shipyard memainkan peran penting dalam menduduki aktivitas industri maritim di kawasan Batam dan sekitarnya. Proses produksi di perusahaan ini melibatkan berbagai tahap mulai dari desain kapal, pemotongan dan penyambungan plat baja, pengelasan, pemasangan mesin, hingga pengecatan akhir kapal. Tantangan utama yang dihadapi perusahaan antara lain adalah fluktuasi permintaan kapal yang keterbatasan tenaga kerja, ahli di bidang galangan, serta tingginya standar keselamatan dan kualitas produk yang harus dipenuhi. Untuk jurnal ilmiah referensi yang kami pakai
yaitu berjudul Segmentasi Tingkat Pemakaian Material dengan Data Mining Clustering. Penulisnya itu adalah Nurul Aswanti. Isi utama dari jurnalnya itu menggunakan metode algoritma K-means clustering untuk melakukan segmentasi atau pengelompokan terhadap data pemakaian material di PT Telkom Akses Kantor Telkom Marina Batam, yang berguna membantu pengambilan keputusan dalam pengelolaan stok material di tiap wilayah distribusi. Setelah diadaptasikan metodologi jurnalnya, yaitu menggunakan metode K-means clustering, menentukan sentroid awal, menghitung jarak objek ke sentroid, mengelompokkan data ke klaster berdasarkan jarak minimum, dan mengulangi iterasi hingga stabil. Yang pertama klasternya itu adalah pemakaian material tinggi, yang kedua memakai material sedang, dan yang terakhir adalah pemakaian material yang rendah. Setelah diadaptasikan ke PT Bandar Victory, yaitu melakukan segmentasi barang consumable ke dalam 3 kategori berdasarkan frekuensi penggunaannya, yaitu yang sering digunakan, yang jarang digunakan, dan stabil pemakaiannya. Tujuan akhirnya adalah mengatur prioritas pembelian, pengelolaan stok gudang dengan efisiensi, mengurangi risiko kehabisan dan penumpukan barang. Analisis kooperatif. Jurnal asli atau yang referensi yang tadi, yaitu jenis industrinya itu telekomunikasi. Untuk jenis material yang dianalisis itu adalah kabel optik, ODP, ODC, porokonektor, material jaringan lainnya. Masalah utamanya itu sulit memenuhi stok minimum karena data yang dicatat tidak dianalisis. Tujuannya segmentasi penggunaan material berdasarkan wilayah distribusi. Metode yang dipakai adalah K-means clustering, jumlah klasternya 3, dataset pemakaian material berdasarkan wilayah, Batam Center, Lubuk Baja, dan Sagulung. Untuk output clusteringnya itu adalah material yang harus di stok ulang untuk tiap wilayah. Dan hasilnya meningkatkan efisiensi distribusi dan stok di tiap daerah. Hasil adaptasi ke PT Bandar Victory Shipyard. Jenis industrinya adalah galangan kapal, material yang dianalisis sarung tangan panjang welder, set alat kawat las, clamp hose, cat nevoluk, ampas, dan silikon. Masalah utama, terjadi overstock atau kehabisan stok consumable karena tidak tahu mana barang yang sering atau jarang dipakai. Tujuan penelitian, segmentasi frekuensi pemakaian barang consumable untuk pengadaan dan stok. Metode yang digunakan juga sama K-means clustering. Untuk jumlahnya juga 3, sering digunakan, stabil, dan jarang. Datasetnya itu pemakaian barang per bulan atau per proyek. Outputnya sendiri material yang perlu diprioritaskan dalam pembelian dan penyimpanan. Dan terakhir hasilnya mengoptimalkan manajemen gudang dan pembelian proyek kapal. Proses clustering, visualisasi, dan interpretasi hasil barang consumable di PT Bandar Victory Shipyard. Selanjutnya itu proses clustering dengan data sampel. Sebagai simulasi, digunakan data contoh barang consumable sebagai berikut. Dengan kode C001, nama barangnya sarung tangan, rata-rata pemakaian per bulannya itu 120 unit. Dan untuk kode C002 atau dengan nama barang mata bor 10 mm, rata-rata pemakaian per bulannya itu adalah 30 unit. Dan untuk kode C003 dengan nama barang amplas bulat, rata-rata pemakaian per bulannya itu adalah 100 unit. Dan juga kode C004 atau dengan nama barang cat primer, rata-rata pemakaiannya per bulannya itu adalah 90 liter. Dan untuk kode C005 dengan nama barang All Industry, rata-rata pemakaian per bulannya itu adalah 85 liter. Dan untuk kode C006 nama barang sialan epoksi, rata-rata pemakaiannya itu adalah 40 tube. Dan untuk kode C007 atau dengan nama barang Spidol Industri,
Untuk rata-rata pemakaiannya itu adalah 65 pieces. Dan untuk kode C008 atau dengan nama barang cairan pembersih, biasa rata-rata pemakaian per bulannya itu 25 liter. Dan terakhir, untuk kode C009 atau dengan nama barang lem konstruksi, biasa rata-rata pemakaian per bulannya itu adalah 15 tube. Nah, metode clustering yang digunakan adalah Cummins dengan jumlah cluster K sama dengan 3. Cluster pertama itu untuk barang dengan pemakaian tinggi, cluster kedua itu barang dengan pemakaian stabil atau sedang, dan cluster ketiga dengan barang dengan pemakaian rendah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian B, visualisasi hasil klasterisasi. Yang pertama itu ada sumbu X, rata-rata pemakaian per bulan, dan sumbu Y, jumlah proyek penggunaan dalam waktu 6 bulan. Keterangan warna pada bagian grafik itu yang pertama ada warna biru. Warna biru itu menjelaskan barang sering yang digunakan. Dan warna kuning, barang dengan pemakaian stabil, dan yang warna merah, barang jarang digunakan. Yang bagian C, interpretasi dan rekomendasi. Makna cluster. Yang pertama itu cluster sering digunakan pada grafik warna biru, yaitu barang-barang seperti sarung tangan, amplas, dan cat primer yang digunakan hampir di semua proyek ini. Menandakan barang tersebut merupakan kebutuhan operasional inti dalam proses perakitan, pengelasan, atau pengecatan kapal. Kekurangan stok akan langsung menghambat produksi. Terus makna cluster yang kedua itu cluster stabil yang warna kuning. Barang-barang seperti oil industry, sealant eksposi, dan spidol yang memiliki frekuensi pemakaian moderat biasanya digunakan pada proyek-proyek tertentu atau dalam aktivitas maintenance terjadwal. Makna cluster yang ketiga itu cluster jarang digunakan yang berwarna merah, seperti barang-barang seperti mata bor khusus, cairan pembersih, dan lem konstruksi yang hanya digunakan pada kondisi tertentu, seperti modifikasi struktural atau penggantian suku cadang langka. Terus kita menjelaskan bagian yang tidak lanjut. Yang pertama itu menyusun sistem klasifikasi interventasi ABC atau FSN berdasarkan klaster ini untuk efisiensi pengadaan dan penyimpanan. Yang kedua itu barang klaster sering digunakan atau dengan pengaturan minimum stock level dan reorder point otomatis. Yang ketiga itu klaster stabil dapat dimasukkan dalam daftar pembelian bulanan atau berdasarkan siklus proyek. Barang jarang digunakan, hanya dibeli saat diperlukan untuk menghindari penumpukan stok. Rekomendasi strategis yang terakhir. Yang pertama itu hasil klasterisasi digunakan untuk mendesain ulang sistem logistik gudang menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan produksi. Yang kedua, pengambilan keputusan pembelian lebih tepat karena didasarkan pada data rotasi barang, bukan perkiraan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi biaya dengan menyesuaikan ruang penyimpanan dan anggaran berdasarkan jenis klaster. Yang keempat, terakhir, mengurangi risiko keterlambatan produksi akibat kehabisan barang operasional utama. Oke teman-teman, mungkin itu dia hasil dari semua pembahasan yang telah kami rangkum dan kami bacakan atau kami presentasikan pada video animasi yang kami buat ini. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Terima kasih.